Lagi-lagi makanya saya bertanya ini masih negara hukum atau apa ini dalam konteks Raja Ampat. Iya. Betul. Perlu dipertanyakan ini negara ini dijalankan atas nama prinsip-prinsip hukum atau kepentingan politik semata. Makanya penting sekali ya untuk melihat Raja Ampat itu sebenarnya bisa kok tanpa nikel gitu. Kenapa harus di Raja Ampat? Dengan tidak adanya informasi yang dibuka, artinya masyarakat juga tidak punya power untuk mengetahui apa sih yang terjadi sama sekeliling mereka gitu. Ada asimetri lah gitu. Ada monopoli informasi oleh government dan perusahaan di situ. Halo, selamat pagi Abang, Mbak, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Bincang Hijau yang diproduksi oleh CLCJ FAUI, salah satu lembaga riset di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Ilham Pranoto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, semester 6, dan saat ini menjadi moderator dan host di podcast Bincang Hijau. Dan hari ini CLCJ bekerjasama bareng dengan Environmental Law Society, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sekarang juga bareng dengan teman-teman Greenpeace Indonesia yang kebetulan akhir-akhir ini ada suatu isu yang mulai menyuat lagi soal hukum lingkungan. Dan ini pun cukup menarik ya, soal Raja Ampat dan tata kelola pertambangan nikelnya. Jadi mungkin kali ini mau saya kenalin dulu dari teman-teman Greenpeace. Ada Kak Rosi, boleh Kak? Silakan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Rosio. Saya juru kampanye hutan Greenpeace, base-nya di Sorong. Oke. Ada Mas Ari juga ya? Silakan Mas Ari. Ya, saya Ari Rompas, saya ketua tim kampanye hutan di Greenpeace. Oke. Terima kasih Mas Ari sama Kak Rosi udah mau datang-datang ya jauh-jauh dari Greenpeace ke FAUI buat ngomongin soal Raja Ampat ini. Oke. Mungkin teman-teman sekalian kalau boleh kita kasih pengantar sedikit. Raja Ampat itu sebenarnya memang suatu kawasan taman nasional dan konservasi juga ya sebenarnya pada prinsipnya. Dan dia ini menjadi korban dari suatu tata carut marutnya pertambangan nikel di Indonesia. Mengapa demikian? Karena adanya kebutuhan transisi energi di Indonesia itu sebenarnya yang kita selalu bilang hijau itu memakan korban lingkungan-lingkungan yang justru yang bisa kita nikmatin ke depannya, tapi sekarang gara-gara adanya pertambangan nikel yang harusnya banyak itu jadi hilang gitu. Termasuk nanti ada potensi di Raja Ampat ini. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita bahas di perbincangan. Mungkin kita mulai aja ya Mas Ari sama Kak Rosi soal Raja Ampat ini. Sebenarnya tuh dari awal ya kita berbicara soal Raja Ampat itu terkadang ada nggak sih hubungannya dengan yang saya tadi sudah bilang kebijakan transisi energi kita sebenarnya? Apakah sebenarnya ada yang salah dengan kebijakan transisi energi kita sampai bahkan hilirisasi ya, sampai kita harus benar-benar mengorbankan lingkungan gitu, sampai sebenarnya Raja Ampat ini jadi target nantinya ia tergerus alamnya dan kita tidak bisa nikmati lagi. Dari Mas Ari atau Kak Rosi, boleh silakan ada pendapatnya dari Greenpeace soal ini. Dari Bang Ari dulu. Oke, silakan Mas Ari dulu. Ya tentu ini berkaitan ya, karena memang pasca isu krisis iklim sudah menjadi concern global gitu ya, seluruh negara itu udah punya concern yang sama terkait dengan krisis iklim. Nah, salah satu persoalannya adalah soal penggunaan fossil fuel ya, termasuk dari industri transportasi. Kemudian ada kesepakatan secara global untuk kita akan transisi energi kita yang dari fossil fuel ke salah satunya adalah di sektor transportasi itu untuk menggantikan mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar kotor itu menjadi mobil listrik. Nah, di Indonesia itu kemudian atas situasi di internasional seperti itu, kemudian
pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan satu kebijakan yang namanya hilirisasi. Nah, hilirisasi yang adalah salah satunya adalah industri nikel gitu ya. Nah, industri nikel itu sayangnya memang untuk membangun energi dari transportasi untuk mobil listrik, dia membutuhkan yang namanya bahan baku yang untuk baterai. Nah, baterainya itu banyak berasal dari tambang nikel. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang punya tambang nikel. Di Kanada juga ada ya, di Kanada, kemudian di Australia juga ada. Tapi di Indonesia itu tambang nikelnya itu di permukaan. Nah, karena ditambang nikelnya di permukaan, jadi dia dibuka nikelnya, pasti akan terjadi deforestasi kan. Terjadi deforestasi, dan lagi-lagi yang tadinya mau menurunkan emisi gitu ya dari fosil fuel ke listrik, itu juga bersumber dari dia bersumber dari penghancuran hutan, termasuk saat ini sebagian besar smelter itu menggunakan yang namanya coal captive gitu ya. Jadi dia menggunakan batu bara juga. Nah, kalau ditarik lagi emisinya hampir sama gitu, akan bahkan melebihi karena emisi di hulunya juga banyak. Jadi belum tentu yang namanya mobil listrik itu betul-betul hijau gitu ya, karena memang sumbernya masih berasal dari deforestasi, termasuk juga penggunaan batu bara dalam proses smelter mereka. Belum lagi kita ngomongin soal masalah lingkungan gitu ya, ngomongin soal hak masyarakat adat dan apa yang sedang terjadi di Raja Ampat, itu sebenarnya akumulasi gitu ya, bagaimana hilirisasi yang tadinya di sisi lain untuk membangun industrialisasi di Indonesia, tapi justru kalau kita lihat lebih dalam juga itu bukan untuk mendorong industrialisasi nasional, tapi juga untuk kepentingan luar gitu ya, karena investasi dari luar juga. Oke. Dari Kak Rosi ada tambahan nggak? Kalau nyambung dari apa yang sudah Bang Ria sampaikan, kan sebenarnya hilirisasi itu lagi-lagi sebenarnya dampaknya akan pada deforestasi. Selain deforestasi itu ya pasti akan berdampak juga nih pada lingkungan, yang salah satunya adalah target daripada volumetrinya Bang. 2030 itu nggak bakalan sampai. Jadi itu cuman program-program aja yang ada, dan sayang sekali mimpi kita untuk mengurangi emisi gas kaca itu akan menjadi sia-sia gitu kalau misalnya tambang nikel ini akan terus berlanjut seperti itu sih kalau. Dan jadinya kebijakan yang ada nih sebenarnya kebijakan yang menguntungkan siapa kan gitu. Jadi pandangan seperti itu ya untuk kebijakan itu sendiri, hilirisasi. Ya memang sebenarnya ini jadi sorotan ya Bang Kak. Jadi kayak terkadang bahasa ekstrimnya untuk menyebut hal ini, Indonesia tuh kadang-kadang programnya itu jargon doang gitu. Ya kita mau volumeting, tapi pada kenyataannya kita masih membuka lahan untuk pertambangan banyak sekali untuk deforestasinya. Bahkan ya tadi kayak Mas Ari bilang ya, kita mau emisi kita mau kita turunin, kita punya komitmen. Tapi ujung-ujungnya di dalam menjalankan komitmen itu kita justru menghasilkan emisi yang lebih besar lagi di dalamnya. Itu kan menjadi suatu sorotan untuk kita semua ya, terutama yang ternyata Raja Ampat itu adalah korban dari so-called jargon-jargon pemerintah itu soal komitmennya. Oke, terima kasih. Mungkin tapi untuk selanjutnya ini menarik sih Bang Ari dan Kak Rosi juga terkait tata kelola nikel. Ini kan nantinya ada hubungan dengan tata kelola nikel kita. Kebutuhan kita naik, otomatis tata kelola kita seharusnya bisa lebih rapih dong kita. Tapi ada tidak sebenarnya kesenjangan yang terjadi di masyarakat, terutama saat proses menjalankan, misalnya di lapangan di Raja Ampat itu seharusnya tata kelolanya itu ada partisipasi publiknya, atau misalnya nanti di dalamnya juga tata kelolanya itu kan harus ada beberapa perizinan yang dikeluarkan. Apakah ada kesenjangan itu di lapangan gitu, Mas Ari dan Kak Rosi? Mungkin dari Mas Ari dulu soal perizinan dan kondisi lapangan soal investor dan masyarakatnya gitu, kesenjangannya. Ya, artinya memang governance-nya gitu ya, tata kelola dari hilirisasi ini memang amburadul karena memang dipaksain gitu. Jadi karena memang ada kebutuhan kepentingan untuk pembangunan hilirisasi gitu ya. Jadi semuanya dimudahkan.
Bahkan misalnya bagian dari proyek-proyek nikel ini itu dijadikan PSN. Dan kita ketahui tata kelola semua environment and social safeguard itu dibongkar semua di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi semua kemudahan itu bermula dari situ sebenarnya. Sehingga kemudian tadinya kita berharap sebenarnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu lebih kuat ya, mengatur sebenarnya. Di situ ada izin lingkungan, ada AMDAL gitu yang harus dilalui gitu ya. Tapi saat ini semuanya dibongkar karena semuanya dikasih karpet merah melalui Undang-Undang Omnibus Law. Apalagi partisipasi masyarakat yang kita ketahui dulu AMDAL itu prosesnya panjang dan masyarakat itu bisa menggunakan hak gugatnya terhadap izin lingkungan gitu ya. Tapi sekarang udah dirubah. Partisipasinya diperpendek gitu ya, dipercepat gitu ya. Kemudian izin lingkungannya dihilangkan sehingga hak gugat masyarakat itu juga hilang. Nah, ini yang terjadi saat ini termasuk proses perizinan di Raja Ampat misalnya salah satu kasusnya gitu ya. Itu memang banyak sekali kami temukan yang namanya conflict of interest karena kami dalam laporan kami itu menyebutkan political resource person di mana orang-orang yang memiliki pertambangan itu terkoneksi dengan kedudukan dia di pejabat negara gitu ya. Artinya itu kemudian mengakibatkan proses-proses penegakan hukum itu tidak bisa jalan karena ada potensial ada kepentingan di sana sehingga mereka bisa menggunakan power mereka gitu, relasi mereka untuk penegakan hukum tidak dijalankan. Jadi memang carut marut yang sudah saat ini sedang terjadi, yang sebenarnya itu sudah terjadi di Sulawesi yang lebih awal ya. Sulawesi yang sudah dibongkar duluan, kemudian Maluku, dan korupsinya banyak gitu. Ada beberapa perusahaan anggota-anggota DPR dan gubernur itu udah ditangkap sama KPK. Jadi memang carut marutnya memang panjang. Carut marutnya panjang ya. Tuh. Mungkin dari Karosi kalau dari aku sih spesifik untuk partisipasi sih. Sebenarnya kan kita tuh nggak pernah tahu kenyataan di lapangan soal partisipasi publik yang bermakna itu. Apalagi konteksnya AMDAL, izinnya. Karena sorotan terbesarnya adalah seperti apakah partisipasi publiknya tuh sama kayak yang terjadi di DPR gitu. Tokenisme aja. Ya dia dianggap ada seminar apakah di lapangan untuk konteks lingkungan juga hal yang sama terjadi gitu. Itu sih kamu aku tanya gitu. Sebenarnya kalau partisipasi publik ya, kalau untuk itu sendiri kayaknya masih minim ya. Apalagi untuk partisipasi masyarakat itu sendiri. Mungkin masyarakat tuh kurang mengetahui bahkan tentang informasi apakah perusahaan ini masih berjalan atau sebenarnya kan ada beberapa hasil temuan dari Greenpeace yang Abang Rio dan kawan-kawan temukan di lapangan itu menyebutkan bahwa sudah ada 16 izin ya sebelumnya. Namun yang sedang berjalan kan kemarin 5, tapi sudah dicabut 4 dan sisa 1 kan gitu. Di sisi lain masyarakat setempat itu merasa kurang andil gitu loh dalam kontribusi terhadap kerusakan yang ada di dalam karena kan mereka lagi-lagi ada yang bekerja di dalam dan merasa kalau mereka cukup ketergantungan dengan pekerjaan, tapi satu sisi ada juga pihak yang kayak masih ayo kita sama-sama mengawal tanah kita dan masih mau untuk merebut keadilan terhadap tanah mereka gitu. Jadi sebenarnya di sini informasi terhadap masyarakat itu sangat penting gitu. Apalagi aku menjunjung tinggi aspek FPIC itu, maksudnya free prior informed consent ya. Jadi sebelum ada perusahaan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu. Siapa tahu masyarakat sana nggak mau. Iya. Ya, kan? Iya bisa. Gitu sih. Jadi emang itu yang menjadi semacam keluhan, kegelisahan masyarakat setempat dan masyarakat Papua yang lainnya. Iya. Oke. Itu unik sih Kak juga sebenarnya. Padahal perusahaan punya kewajiban dan negara juga punya kewajiban untuk terbuka-bukanya sebesar-besarnya informasi soal lingkungan hidup. Nah, itu diatur di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa bahkan tata ruang pun sebenarnya harus terbuka mungkin. Nah, ini menjadi catatan besar sih sebenarnya kayak pada akhirnya AMDAL itu pun dalam lingkungan tidak
seluas itu informasi yang terbukanya. Padahal biasanya kita belajar hukum lingkungan di kelas ya, itu selalu dibilang bahwasanya keterbukaan informasi itu adalah hal yang paling dasar harus dipenuhi oleh pemerintah, government. Karena dengan tidak adanya informasi yang dibuka, artinya masyarakat juga tidak punya power untuk mengetahui apa sih yang terjadi sama sekeliling mereka gitu. Ada asimetri lah gitu, ada monopoli informasi oleh government dan perusahaan di situ. Makanya dari situ jadi catatan paling besar. Juga tadi Mas Hari bilang banyak banget carut marutnya di perizinannya, bahkan UCK terkesan udah meregresi kan untuk saat ini. Maka dari itu banyak sekali yang sebenarnya terdegradasi lah dari proyek-proyek di Raja Ampat ini. Mungkin ini juga catatan juga sih Kak Rosi sama Mas Ari. Padahal kita tuh punya banyak banget peraturan-peraturan selain UPPLH ya untuk melarang eksplorasi dan eksploitasi. Misalnya di Permen Agraria nomor 17 tahun 2016 itu melarang hak atas tanah dalam eksplorasi misalnya dan eksploitasi pertambangan. Terus ada peraturan Menteri KKP nomor 53 tahun 2020, PP 96 2021 dan juga banyak kepres lain yang sebenarnya tuh menetapkan bahwasanya Raja Ampat itu atau misal kawasan konservasi itu juga tidak bisa dieksploitasi sembarangan gitu. Mungkin yang aku juga mau nanya ke Mas Ari sama Kak Rosi itu, ini kan kawasan konservasi ya. Ini sebenarnya jadi mungkin jadi kayak aset alam yang sebenarnya harus dilindungi. Apakah tidak ada dilihat oleh government atau pengusaha perusahaan di situ gitu untuk mereka menimbang memberikan izin atau melaksanakan usaha kegiatan di Raja Ampat gitu. Itu sih yang mau aku tanya. Iya, jadi kalau yang di Raja Ampat khususnya, kalau yang di Sulawesi dan di Halmahera udah apa ya? Udah bingung mau penjelasan, hampir semua aturan dilanggar. Nah, untuk Raja Ampat sendiri, wilayah ini sebenarnya sebagian sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, kawasan konservasi dan cagar alam gitu ya. Dan kemudian itu ditetapkan geopark sama UNESCO gitu, global geopark. Walaupun UNESCO tidak kemudian memiliki kekuatan hukum, tapi dalam konteks citra global itu menjadi sangat penting. Nah, undang-undang yang paling pasti dilanggar gitu ya di Raja Ampat itu adalah satu soal undang-undang kehutanan. Undang-undang kehutanan, kalau kita lihat sebenarnya sejarah Pulau Gak itu, sebelum undang-undang kehutanan tahun 99 diterbitkan gitu ya, itu kan kontrak karya. Undang-undang 99 diterbitkan, kemudian pada zamannya Presiden Gus Dur, sebagian wilayah Raja Ampat itu jadikan wilayah lindung. Nah, di dalam undang-undang kehutanan itu nggak boleh nambang di hutan lindung. Gitu. Sehingga Presiden Megawati tahun 2000 ketika Presiden Megawati masuk, dia kemudian mengubah peraturan pengganti undang-undang, dan itu hanya boleh dilakukan karena sifatnya kegentingan. Iya. Tapi itu hanya karena kepentingan untuk mengakomodir 13 perusahaan itu, dia buat perpu. Oh, jadi fungsi perpunya untuk 13 perusahaan 13 itu? 13 perusahaan. Kemudian dia keluarkan Kepres dengan menunjuk 13 perusahaan asing gitu yang bisa melakukan penambangan di hutan lindung. Sebenarnya penambangan di hutan lindung itu boleh karena fungsinya lindung. Ada pengecualian ya, tapi prasyaratnya ketat. Salah satu prasyaratnya dia harus underground mining. Nggak boleh open pit mining. Iya. Nah, makanya Pulau Gak ini sebenarnya kalau kita lihat fungsinya saat ini masih hutan lindung. Oh. Dan miningnya juga open pit ya, Mas? Miningnya open pit, bagaimana nikel itu nggak akan mungkin dia underground gitu, karena dia ininya di atas gitu. Nah, itu salah satu yang paling penting, misalnya melihat Pulau Gak gitu ya, yang saat ini dia tidak dicabut. Nah, ada undang-undang yang paling penting juga soal undang-undang 17 tahun 2007, undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian itu di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Itu juga memperjelas, tidak merubah fungsi gitu ya, tidak merubah tidak merubah secara substansi soal pulau-pulau kecil. Nah, di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa pulau-pulau di bawah 2000 km persegi
itu tidak boleh ditambang. Boleh ditambang tapi ada beberapa prasyarat gitu yang bisa dilakukan. Nah, Kepmen KKP itu lebih jelas menunjukkan beberapa listing pulau-pulau kecil di bawah 100 atau 1000 km persegi gitu ya. Itu nggak boleh sama sekali ditambang. Nah, Pulau Gak, Pulau KW, apalagi dia Pulau Manuran hanya 760 hektar gitu ya. Itu udah dikasih izin ditambang, bahkan yang Pulau Manuran udah betul-betul habis. Artinya memang kalau kita lihat dalam kacamata hukum gitu ya, kan hukum kita mengatur kalau yang nggak boleh, yang nggak boleh dilakukan. Boleh, tapi kalau ini dilakukan berarti melanggar hukum kan? Iya betul. Nah, kenapa itu ada izin di situ? Gitu kan? Iya. Pertanyaan paling besar. Kalau ada izin di situ berarti ada proses yang sangat dilewatkan ya dalam dalam penerbitan izin itu. Jadi lagi-lagi makanya saya bertanya ini masih negara hukum atau apa ini dalam konteks Raja Ampat. Iya. Betul. Perlu dipertanyakan ini negara ini dijalankan atas nama prinsip-prinsip hukum atau kepentingan politik semata. Nah, ini sangat menarik sih soal masalah banyak yang dilanggar di situ kan. Mungkin kalau dari Karosi spesifiknya di sini, bagaimana sih ketergantungan masyarakat sama kawasan konservasi sebenarnya gitu. Jadi kayak apakah sebenarnya lebih baik kawasan konservasi jangan diapa-apain, biar masyarakat saja yang olah gitu. Apakah justru kehadiran kegiatan usaha perusahaan itu membawa keberkahan untuk kawasan konservasi itu atau tidak gitu sebenarnya? Menarik sih pertanyaannya. Iya. Jadi kemarin sempat nonton YouTube-nya ini Ferry Irwandi, dia membahas juga soal Save Raja Ampat itu. Iya. Nah, aku cukup tertarik dengan pembahasan dia ketika dia bahas soal pariwisata dan keuntungan orang yang keuntungan pengusaha membuka kawasan nikel ini. Sebenarnya PAD tertinggi itu kan ada di pariwisata ya untuk Raja Ampat, tapi sangat sayang sekali malah kawasan yang harusnya benar-benar dijaga, yang harusnya kawasan geopark itu malah dijadikan kawasan untuk penambangan nikel itu sendiri. Nah, sebenarnya masyarakat di situ kan menganggap bahwa sebagai seorang perempuan Papua nih harus di-highlight, menganggap bahwa tanah, air, dan hutan itu merupakan sumber kehidupan mereka. Bagaimana seorang bapak-bapak atau seorang lelaki pergi ke laut untuk mencari ikan, terus mama-mama di sana membuka resort untuk penghasilannya mereka kan masih ketergantungan sekali ya sama airnya di sana. Dan kalau misalnya mereka tahu kalau misalnya ada tambang nikel yang selama ini disembunyikan, terus nanti orang-orang yang datang dari luar negeri untuk ke sana, terus kalau mereka tahu ternyata airnya sudah terkandung logam, itu akan jadi apa? Maksudnya ke depannya apakah mereka masih mau berkunjung lagi? Jadi sebenarnya ketergantungan pada alam ini yang membuat sebenarnya kita harus menjaga yang harusnya kita jaga gitu, tanah dan tanah leluhur kita sih, seperti itu kalau dari saya. Makanya penting sekali ya untuk melihat Raja Ampat itu sebenarnya bisa kok tanpa nikel gitu. Kenapa harus di Raja Ampat? Apalagi kan sudah yang seperti dijelaskan sama Bang Ari ya, kalau itu kan termasuk kawasan atau wilayah-wilayah kecil. Bahkan di PT GAK itu sendiri kan dia luasnya saja kan tuh sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan ke 7 ribuan. Luas konsesinya saja tuh 2 kali lipat daripada itu, 12 ribuan lebih. Itu maksudnya kan itu pasti sudah sangat melanggar kan, melanggar aturan sekali. Sama laut-laut sama ini ya di tambang. Meskipun dia bukan kawasan geopark dan bahkan bukan kawasan geopark, tapi kan dia masih kawasan yang dilindungi kan. Iya, betul. Jadi memang Raja Ampat tuh suatu keindahan, maksudnya biasanya orang Papua bilang tuh surga yang jatuh ke bumi. Makanya dari Greenpeace juga nulis kalau itu surga yang hilang gitu. Seakan-akan mau dibilang bahwa kekayaan yang ada di Papua, yang khususnya di Raja Ampat ini hilang begitu saja karena adanya tambang nikel tadi gitu. Jadi ketergantungan dari kehidupan mereka, mata pencariannya, sampai ke tanah yang mereka anggap sebagai leluhur mereka itu seakan-akan kayak bisa tergantikan. Dan di sana ada praktek sasi gitu ya. Nah itu. Sasi. Oh, sasi.
Sasi itu ya. Jadi sasi itu seperti pengelolaan, jadi mereka mengambil secukupnya dan juga praktek sasi ini supaya memberikan batas begitu. Memberikan batas bahwa ini tidak boleh lagi digunakan atau apa seperti itu sih. Jadi aku sebagai perempuan menganggap bahwa hutan itu tadi itu sebenarnya adalah mama bagiku, atau tanah itu seperti tanah dan air itu adalah ayah bagiku. Gitu sih. Bahkan masyarakat pun punya cara untuk menjaga lingkungannya sendiri kan, ya tidak. Masyarakat adat. Makanya kita tuh ini ironis ya sebenarnya, kayak negara pun sudah membuat hukum yang tadi kayak Mas Heri bilang, ternyata hukum itu ujungnya yang dibuat itu dilanggar sendiri oleh negara itu sendiri demi untuk kepentingan beberapa kelompok misalnya. Dan carut-marutnya lagi-lagi ya karena kita merasa bahwasanya kita terkadang tamak sama alam kita sendiri. Padahal masyarakat adat sendiri sudah, dan masyarakat komunitas lokal di situ juga sudah menyadari bahwasanya ada batasan lewat budaya-budaya sasi itu. Dan disinilah yang menurut saya juga agak ironis untuk negara kita ini sebenarnya. Informasi tidak terbuka, terus juga tata kelola kita jelek banget, melanggar sendiri yang hukum yang mereka buat dan sebagainya. Dan di sini mungkin dari pembicaranya so far ya kita bisa simpulin bahwasanya memang ini tata kelola yang gagal ya sebenarnya Mas dan Kak, dan sangat mengancam masyarakat juga. Tuh. Mungkin kita bahas lebih detailnya di perusahaan-perusahaannya kali ya. Karena kan masyarakat belum dapat informasi nih. Dibatasi banget nih bahkan masyarakat lokalnya untuk informasinya. Mungkin kita coba bahas kondisi perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan apa gitu. Kan so far ini ya Abang, Mbak, dan Kakak juga izin 3 perusahaan udah dicabut. 4. Sisa 1 PT GAK. Nah, gimana ini? Apakah sebenarnya sudah benar-benar dicabut? Karena setahu saya belum pernah lihat keputusan fisiknya tuh soal pencabutannya. Dan kedua, soal PT GAK, kenapa dispesialkan sih? Kenapa bisa begini? Gitu. Mungkin bisa dari Mas Ari dulu nih. Iya, kalau yang sebenarnya dari laporan kami, kalau lihat di website kami itu menyebutkan ada 16 izin yang sudah sempat dan pernah keluar di Raja Ampat. Oke. Jadi 16 izin itu ya nggak tahu juga, orang pada kaget juga kan, tiba-tiba ada 16 izin gitu. Walaupun yang PT GAK yang paling lama itu sudah sejak tahun yang tadi ya kontrak karya. Kontrak karya. Kedua itu memang sudah ada izinnya. Nah dari 16 izin itu jadi 5 izin yang aktif. 5 izin itu PT GAK, PT Raimon Surya Perkasa, kemudian KW Mining Sejahtera, Anugrah Surya Pratama, sama PT Nurham. Nah, yang ada di pulau kecil dari 5 yang aktif ya. Yang 5 yang aktif itu dia udah punya IUP. Yang lain punar terbit tapi tenggelam gitu ya. Tapi berpotensi untuk hidup lagi. Oh, bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi karena tiga izin itu sedang berproses di pengadilan. Karena mereka di waktu proses clear and clean yang dilakukan sama ESDM, jadi mereka belum nggak diaktif, kemudian izinnya bukan dicabut sih sebenarnya, tapi di nonaktifkan. Ya, dinonaktifkan. Dan kemudian mereka sedang mengajukan 3. Oke. Nah, artinya dari 16 izin itu yang aktif sekarang setelah yang 4 ini dicabut ya, itu adalah PT GAK gitu. Tapi kita belum lihat juga kan yang udah dicabut. Iya, makanya ketemukan kan informasi. Bahaya juga dengan kita percaya sama politisi di Indonesia gitu ya. Karena Pak Bahlil ini dia pejabat negara dan juga dia pemain juga, Pak. Ya, di partai politik. Juga. Iya. Jadi dia politisi yang kemudian dia duduk di sebagai menteri. Nah, ini yang sudah yang berbahaya karena Pak Bahlil ini pusaran bisnisnya sejak sebelum dia jadi menteri BKPM, kemudian menteri investasi, kemudian jadi SDM, dia punya putaran bisnis di nikel gitu. Jadi konflik kepentingannya sangat tinggi. Oke. Nah, jadi dari dia bilang kan
Jadi dia bilang ya hanya Pulau Gak aja yang menurut undang-undang sudah sesuai, yang punya RKP. Padahal yang PT Manuran itu sudah lama melakukan aktivitas, bahkan yang pulau itu udah botak duluan. Gitu. Udah botak duluan. Iya, udah nggak bisa lagi. Karena KLH waktu KLH datang, dia bilang ini udah susah dipulihkan karena memang pulaunya udah nikel itu. Makanya kan kita ngomong soal aturannya, mungkin juga AMDAL apa segala macam itu solusi teknologi yang memang juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Pulau Manuran misalnya itu udah dikeruk udah lama, udah habis duluan, udah nggak tahu. Nah itu siapa yang akan melakukan reklamasi itu? Dari mana tanah untuk melakukan reklamasi? Di perintah undang-undang itu bahkan bukan hanya reklamasi tapi revegetasi, termasuk reboisasi, penumbuhan kembali sebagainya. Jadi seharusnya revegetasi berarti waktu AMDAL ini gitu ya, sebelum mereka melakukan aktivitas kita harus mengecek kan rona awal yang ada itu seperti apa. Dilakukan aktivitas itu diidentifikasi. Jadi biar di revegetasi lagi ke rona awal seharusnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya ada di situ harus dikembalikan lagi. Kalau reboisasi kan dia bisa reboisasi di sebelah mana, di pulau mana. Nah, ini pertanyaannya, tanah untuk kembaliin yang tanah yang udah diangkut itu dari mana di Pulau Manuran. Makanya itu dia saat ini udah ditinggal begitu ya. Artinya sebenarnya kita mau ngomongin soal dampak yang saat ini udah terjadi di sana dan proses-proses perizinan yang memang udah bermasalah. Jadi kita harus menuntut misalnya kalau Pol kami sebenarnya karena dia satu kesatuan itu Pulau Gak juga harus dicabut. Gitu. Jadi semuanya memang harus dicabut karena Pulau Gak itu walaupun dia hanya dikeluarkan dari PT GAC, dari Global Geopark, tapi dia satu kesatuan. Di situ tempat mainnya manta gitu ya, Mantara itu ikan yang endemik di sana gitu ya, yang memang itu tempat mainnya. Jadi sebenarnya dari awal itu memang mau diusulkan jadi Global Geopark. PT GAC juga terlibat dalam proses itu. Dia bukan terlibat dalam proses itu, tapi diduga itu dia ingin keluarkan Mantara itu apa? Dikeluarkan supaya PT GAC dikeluar dari boundary-nya Global Geopark. Jadi tetap PT GAC tetap ada di situ tapi dikeluarkan dari boundary-nya. Iya, dari awalnya kan seharusnya diusulin itu satu kesatuan. Raja Ampat itu harus lihat satu kesatuan ekologi. Nah, PT GAC ini dia ikut terlibat dalam proses-proses pengusulan Global Geopark di Raja Ampat. Nah, kemudian keluarlah boundary-nya gitu. Nah, PT GAC itu keluar dari situ. Itu sangat dispesialkan ya. Itu satu. Ya, itu dari spesial dispesialkan gitu. Jadi memang ya dispesialkan juga waktu kunjungan Pak Bahlil dia ke situ aja. Padahal di sebelah ini ada izin yang dia keluarkan atas nama dia, PT Boham sama PT Anugerah Surya Pertama itu diperpanjang rencananya ini. Jadi dia coba melokalisir itu ya, melokalisir supaya orang ngomongin itu. Tapi dia tidak tidak ngomongin yang lain yang banyak masalahnya juga. Ini saya baru tahu kondisinya sebenarnya nggak ada yang beberapa yang sebenarnya beku ya, dibekukan, berarti bukan dicabut ya, ada pembekuan pembekuan yang proses CNC dan juga ada yang Pepres gitu Pepres, ya, Pak Bahlil sebagai ketuanya gitu. Kejadian misalnya yang dia punya tambang di Sulawesi Tenggara, punya tambang dia izinnya nggak aktif, tapi izinnya nggak dicabut, dibekuin aja. Izinnya masih hidup. Jadi diseleksi untuk diri sendiri ya. Dia yang ini kan. Gitulah ya, hukum bisa dipilih-pilih ya, terkadang ya. Ya. Mungkin ini menjadi sorotan besar sih terhadap proses tata kelola kita yang sebenarnya harus terbuka dan transparan. Terkadang ada bahasa orang-orang hukum beberapa masyarakat sipil, korupsi itu biasanya terjadi karena adanya ketidaktransparan, dia tidak transparan lah, tapi akhirnya kewenangannya itu melebihi batas, dan ini yang terjadi sebenarnya pada akhirnya, dan ini perlu disorot sebesar-besarnya gitu. Mungkin kakak mungkin bisa jelasin nggak soal lapangannya? Ini dicabut kan katanya, tapi masih beroperasi kah? Apa gimana dan sebagainya? Kalau yang terakhir kan yang beredar di media sosial kan memang terakhir
Pak Bahlil ini kan tegak saja. Iya. Tegak. Terus ya seperti yang tadi sudah dibilang Bang Ria juga nih, kalau misalnya padahal ini pulau-pulau yang lain juga kan mengalami kerusakan. Ya. Jadi sebenarnya dia harusnya ya pergi juga dong ke pulau-pulau yang lain yang mengalami kerusakan, apalagi ada tadi di mana Bang? Di Nurham ya. Nurham, Terus KW juga itu ya. sedang aksi-aksi demo itu justru yang di Raimon Justru itu. naik. Oh. Padahal Hanya kan ini kan sama- tempatnya kan cuman kayak kalau lihat di peta kan cuman putaran aja. Putaran aja ya. Putaran aja kan, makanya harusnya sih dikunjungin semua. Dan Oh. waktu di video yang beredar kan malah ada masyarakat yang ikut, padahal tidak tahu itu masyarakatnya siapa. Siapa? Oke. Itu padahal tuh kalau yang saya dengar-dengar dari teman-teman di sana sih itu pekerja punya istri gitu. Pekerja-pekerja yang di sana mereka punya istri, terus disuruh ikut bersama-sama. Terus ada juga yang memang kalau dilihat dari face-nya kan kita bisa tahu ya orang Papua yang mana atau orang ini, atau maksudnya yang biasanya mereka bilang yang bukan dari Papua atau pendatang yang mana. Oh, iya iya. Itu bisa lihat dari looks-nya lah. Tapi kalau dari videonya sih tidak meyakinkan sih. Berarti ada kemungkinan mereka masih bisa beroperasi di sana walaupun. Oh, ada kemungkinan sekali. Kalau tidak dikawal. Iya. Oh ya, kalau yang enggak pasti akan. Pasti beroperasi ya Tapi karena menarik kontrak. kalian tadi mungkin orang-orang itu juga yang mengatasnamakan ini, ya terima kasih karena kita tulis pray for Greenpeace gitu. Ya berarti. Greenpeace-nya juga Dan itu dibacain sama Pak Balin. Apa ini? Pray for for Greenpeace. Greenpeace. Berdoa untuk Greenpeace. Jadi didoain ya Didoain. yang baik-baik ya. Ya, Alhamdulillah. karena kita berbuat baik. Iya, betul. Kita justru ini ya, Mas Kak, menjaga lingkungan ya. Salah satu perintah dari Tuhan untuk menjaga lingkungan Tapi gitu. dibilang Wahab. Wah, iya. Itu salah satunya. Terkadang kita lebih baik jadi wahabi lingkungan sih. Jadi pada wahabi keserakahan gitu. Kita lebih baik dicap seperti itu gitu. Hanya. Tapi mungkin ada bahasan menarik selain soal tata kelola yang carut marut itu ya. Kira-kira dari Greenpeace nih ada temuan nggak sih Kak Mas soal cagar budaya gitu? Dan yang lainnya itu adalah pelanggaran hak-hak masyarakat adatnya gitu. Dan ini kan sebenarnya yang tidak disorot ya beberapa kali oleh teman-teman. Padahal menurut dari kita, dari teman-teman CLCG dan ELS tuh ada loh, kita punya undang-undang untuk mengatur soal cagar budaya, undang-undang walaupun belum masih dalam proses ya, undang-undang masyarakat adat untuk pengakuan hak masyarakat. Tapi di sisi lain juga seharusnya undang-undang dasar sudah juga mengakui soal eksistensi masyarakat adat di dalamnya. Tuh. Masyarakat hukum adat ya, ada hukumnya di situ. Seharusnya ya itu salah satu perbincangan lagi kan. Nah, kalau dari Greenpeace bagaimana Kak Mas soal ini? Mungkin dari Kakak Rosi dulu soal ini. Oh, kalau dari saya sih melihat kalau sebenarnya yang menjadi goals sih untuk ini RUU masyarakat adat itu supaya dijadikan ya undang-undang masyarakat adat, karena kalau substansinya kalau ada hukumnya tuh kayaknya agak apa ya, kaku gitu maksudnya. Terkesan. Kan soalnya kan tanah adat tuh milik masyarakat ya. Kalau misalnya tanah adat itu milik pemerintah, nanti digunakannya beda lagi ceritanya kan. Makanya itu penting sekali kita untuk mengawal supaya legalisasi RUU undang-undang masyarakat adat itu supaya segera dikabulkan. Iya, membantu juga untuk Raja Ampat. Juga kan. Soalnya kalau yang tadi soal cagar budaya atau apa, ya namanya kalau di Papua tuh namanya tinggal di satu tempat itu sudah mereka punya adat budaya mereka dalam situ. Jadi apapun yang terjadi itu sudah melanggar hak-hak hidupnya mereka. Bagaimana mereka dari biasanya mereka bilang secara turun-temurun sudah ada, tapi dibuka oleh negara untuk konsesi apalah seperti tambang ini kan akhirnya meresahkan masyarakat adat itu sendiri. Oke, dari Mas Hari soal ini ada? Kalau gua ada dua sebenarnya, karena yang pertama soal undang-undang dasar gitu ya. Undang-undang dasar pasal 33 itu menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang diselewengkan saat ini adalah hak menguasai negara. Karena kemudian negara menggunakan powernya, kemudian menguasai sumber daya alam ini dan kemudian diberikan izin kepada segelintir orang gitu ya. Nah, itu yang kemudian hak-hak
rakyat gitu, termasuk masyarakat adat itu dicerabut oleh negara. Jadi dia kemudian menggunakan kewenangan dia untuk memberikan izin, sementara masyarakat adat gitu ya yang sudah lama hidup dan berkembang berdasarkan kearifan lokal mereka, bahkan ada nilai-nilai dan hukum-hukum yang mereka praktekkan itu tidak diakuin gitu, apalagi tanah mereka gitu. Sehingga kemudian yang paling penting tambah kata Kak Rosi tadi ya, salah satunya adalah undang-undang perlindungan masyarakat adat ini harus segera dilakukan gitu, sehingga kemudian mereka punya hak gitu terhadap ruang hidup mereka, sehingga negara tidak dengan semena-mena bisa mencabut hak-hak mereka gitu ya, termasuk dengan sengaja memberikan izin. Nah yang kedua soal tadi ya cagar budaya. Nah di Wagio itu ditemukan sebenarnya gua di mana ada manusia prasejarah yang hidup di sana. Oh, ada. Nah, Raja Ampat ini yang punya keunikan karena proses geologi dari jutaan tahun yang lalu sehingga dia menghasilkan kars-kars yang bagus gitu. Nah, di situ secara ekologi juga itu ada namanya garis Wallacea gitu sama garis Weber, dan dia berada di sini tengah-tengah, dan keunikan biodiversitas itu sangat tinggi. Nah, ada secara prasejarah itu kemudian ada jelajah masyarakat prasejarah yang ada di sana, dan itu ada di salah satu di Wagio gitu. Sehingga kemudian selain geopark, wilayah Raja Ampat ini sedang diusulkan UNESCO sebagai situs warisan dunia juga gitu. Karena di situ ditemukan ada hidup manusia prasejarah dan memang keunikannya gitu. Nah, itu nggak boleh. Makanya kan kalau dalam konteks tadi ya, kenapa penting Raja Ampat dan dia sangat indah karena proses geologinya panjang gitu. Menghasilkan hampir 75% terumbu karang di dunia itu ada di situ gitu. Oke. Jadi kalau dia rusak ya habis. Nah, makanya memang lagi-lagi ya yang betul-betul sudah ada undang-undangnya diterabas sama mereka. Yang belum ada undang-undangnya aja. Yang belum ada undang-undangnya. Gitu. Jadi memang penting kita melihat juga bukan hanya dalam kacamata hukum tapi ekonomi politik juga gitu. Nah, siapa tadi ya negara hari ini? Siapa yang memimpin gitu ya, dan kemudian dia menjalankan ide-idenya dalam praktek-praktek hukum, dan kemudian dia akan mengabaikan hak atas lingkungan, hak masyarakat adat, dan bahkan dia akan merombak, bahkan menerobos undang-undang, bahkan regulasi-regulasi yang sudah diatur. Iya, betul. Dan ini sebenarnya menjadi pesan penting untuk kita semua. Sebenarnya di luar negeri pun di luar negeri seperti Amerika Serikat maupun Eropa yang sudah sebenarnya beberapa kali mengakui indigenous right gitu. Mereka itu jadi orang-orang masyarakat adat itu punya hak untuk menggugat negara karena mereka tuh justru mengancam eksistensi budaya atau masyarakat adat itu sendiri gitu. Nah ini kan jadi suatu ketika itu disahkan khusus untuk masyarakat adat, ini menjadi suatu benteng perlindungan untuk teman-teman masyarakat adat, untuk teman-teman masyarakat sipil, bahkan melindungi cagar-cagar budaya, peninggalan masyarakat adat, budaya dari masyarakat adat yang justru lebih penting gitu ya ada di sekitar kita, yang sebenarnya kita berutang budi sama masyarakat adat gitu atas peninggalan budayanya, cara-cara hidup mereka dalam melindungi lingkungan juga gitu kan. Makanya di sini penting banget untuk dibahas, dan mungkin sebenarnya ini ya sudah mencapai akhir diskusi Bang dan Kak. Jadi mungkin untuk menutup diskusi boleh dari Kakak Rosi atau Mas Ari juga sampaikan kata-kata penutup dan pesan terakhir untuk teman-teman soal Raja Ampat, terutama terkait dengan masalah-masalah hukumnya di dalamnya gitu. Dari Kak Rosi silakan Kak. Kalau untuk yang terakhir mungkin saya bisa lihat. Iya boleh. Oh bang, silakan. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita diam, tentu pohon dan hutan yang tidak mempunyai hak atas hidupnya mereka akan sia-sia saja, mereka hilang dan tak mungkin akan tergantikan. Apalagi saya sebagai perempuan
saya melihat secara ekofeminisme mungkin. Iya. Bahwa saya tuh adalah orang yang menghasilkan, saya akan membuat keturunan lagi untuk generasi saya di Papua sana. Jadi saya merasa bahwa hutan tidak akan lahir lagi kedua, ketiga kalinya apabila mereka sudah dihancurkan gitu. Jadi selagi masih ada kita sebaiknya harus jaga. Betul. Mas Ari, kata-kata terakhir sebelum ditutup. Iya, ini penting sebenarnya karena apa yang sedang terjadi di Raja Ampat sebenarnya itu sedang menghina negara ini sebagai negara hukum. Karena kemudian no viral no justice ini yang berlaku di Raja Ampat. Karena proses-proses hukum sebenarnya mereka regulasi hukum itu mereka bisa mereduksi sejak dari awal gitu ya. Tapi karena kemudian orang banyak membicarakan ini, sehingga kemudian mereka mengambil tindakan. Pemerintah, termasuk pemerintah mengambil tindakan yang itu tentu bagi kami, Greenpeace, ini belum cukup. Karena sebenarnya tuntutan Greenpeace bersama dengan 60.000 orang yang sudah menandatangani petisi, yang juga ikut meramaikan soal Save Raja Ampat ini ingin memastikan bahwa Raja Ampat itu benar-benar terlindungi. Jadi untuk itu terlindungi, semua izin-izinnya dicabut, bahkan PT GAM. Karena yang kami bicarakan soal Raja Ampat, ini bukan hanya soal keindahan, tapi ada kehidupan di sana. Kehidupan biota laut yang masih tersisa di bumi ini, kehidupan masyarakat adat yang kemudian mengandalkan sumber-sumber penghidupan mereka di sana, ini nggak boleh tercerabut oleh kepentingan hilirisasi yang kemudian itu menjadi solusi palsu terhadap dampak perubahan iklim. Jadi kami berharap misalnya dari komunitas yang hukum gitu ya, ini betul-betul menjadi tantangan gitu. Karena hukum tidak dijalankan, tapi kemudian diviralin baru digubris gitu. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih ya Mas Ari, Kak Rosi juga atas penutupnya. Mungkin kalau dari saya moderator sendiri menyimpulkan seluruh diskusi ini semuanya ditabrak untuk Raja Ampat ini. Semuanya dilanggar undang-undangnya, seluruh peraturannya yang ada. Maka dari itu sebenarnya at the end kita bisa simpulkan bahwasanya ketika pun hukum sudah memadai, sudah ada banyak regulasi yang mendukung untuk hal itu, tetap saja terkadang ada kerakusan manusia, terkadang ada kepentingan politik yang justru menghantam semuanya. Makanya dari itu sebenarnya teman-teman, pembelajaran terbesar dari Raja Ampat adalah kita mencoba perbaiki hukum itu bukan hanya dengan membuat hukum baru, tapi juga menjaga hukum yang sudah kita buat itu sendiri. Jangan sampai kita justru karena ketamakan kita, hukum lingkungan yang sudah kita rumuskan sebaik mungkin itu, kita terobos sendiri gitu. Bahkan sampai mengancam masyarakat-masyarakat adat yang justru kita banyak banget berutang budi sama mereka gitu. Karena cara hidup kita itu diturunkan dari mereka. Maka dari itu mungkin kata-kata terakhir sebelum berpisah di podcast Bincang Hijau ini, kita lebih baik jadi wahabi lingkungan saja ya Mas sama Kak Rosi, daripada menjadi wahabi terhadap kerakusan, dan lebih baik kita dicap seperti itu daripada kita nanti di akhir hidup kita menyesal tidak bisa melihat keindahan ataupun kehidupan lingkungan itu yang sebenarnya ini bukan untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu kita, untuk kebutuhan agama kita, kerohanian kita, untuk menjaganya itu juga sebenarnya kan banyaklah kebutuhan masyarakat untuk hal itu. Maka dari itu senantiasa kita teman-teman tetap peduli sama lingkungan melalui hukum juga gitu. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Bang Ari, Kak Rosi atas sudah mau hadir di sini, teman-teman Greenpeace sudah mau sama-sama berbincang soal Raja Ampat ini. Terima kasih juga telah memberikan ilmu-ilmunya ke Abang Mbak dan teman-teman Fakultas Hukum sebenarnya. Kita terkadang hukum itu tanpa ilmu-ilmu lapangannya hanya sebatas sebuah menara gading yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Oke,
Sampai di sini diskusi kita. Mungkin kedepannya banyak bakal episode-episode baru dari podcast Bincang Hijau bahas soal kenyataan lapangan. Sekian dari kami teman-teman, sampai jumpa. Dadah.